Kali ini kita akan membahas soal ya, turunan trigonometri yang ada sudutnya. Beberapa soal akan kita bahas. Diingatkan, turunan itu kalau dimulai dari huruf C, maka turunannya negatif. Ya, itu untuk trik aja. Sin tidak ada huruf C di depannya, maka turunannya tidak negatif. Ini huruf C negatif, ini bukan C maka tidak negatif, ini C maka negatif, ini bukan C tidak negatif, ini C negatif. Ya, itu salah satu triknya. Sin dengan cos pasangannya, ini kelompok pertama, kemudian kelompok kedua, ini kembar. Ya. Tangen dan kotangen itu kan sin cos tangen. Ya. Tangen itu kembar. Sekan kuadrat. Kotangen tinggal tambahan huruf CO aja, jadi kosekan kuadrat. Nah, yang asing adalah sekan dan kosekan. Sekan dan kosekan hasilnya adalah tidak kembar, tapi dua. Ya, ini juga dua tapi kembar. Kalau ini dua tapi berbeda. Kalau yang dasar ini satu, ya. Jadi setelah tangan itu dua, tapi kembar. Sekan itu tidak kembar. Diulang lagi sekan, sekan, tangan. Pasangan ya kan, tangan itu dengan sekan. Kosekan adalah negatif kosekan kotangen. Demikian. Kosekan X ini ya. Soal pertama, sinus 4X min V ditanyakan turunan, lalu nilai dari turunan V per 2. Kita turunkan biasa saja. Yang pertama kita turunkan dulu fungsinya. Turunan sinus apa? Pasangannya kosinus. Ya, tidak ada huruf S berarti positif. Cos 4X min V. Kemudian, fungsi sudah beres, tinggal sekarang sudut. Sudutnya yang mengandung X berarti 4. Turunan dari 4X adalah 4. Ya, sehingga turunannya adalah 4 cos 4X min V. Hanya begini aja sebetulnya. Baru kita masukkan X-nya ganti dengan V per 2. Ya, sehingga 4 cos, X-nya diganti dengan V per 2. 4 dibagi 2, itu kan 2 ya. Jadi 2V dikurangi V. Ketika 2V dikurangi V, hasilnya adalah V. Nah, V itu padanannya dengan 180. Bisa kita lihat, V itu padanannya dengan 180 di sini. Harus ingat tabelnya ya. Cos V berarti negatif 1. Tinggal dimasukkan saja dari tabel ini. Negatif 4 hasilnya. Demikian. Soal nomor 2, kita bahas. Sekan X tambah 20 derajat pada saat X 10 derajat. Ya, tinggal kita turunkan saja. Sekan itu adalah termasuk kelompok ketiga, kelompok yang asing. Berarti turunannya itu ada dua buah kan, sek dan tan. Tinggal ditulis aja begini, sudutnya ditulis. Setelah fungsi diturunkan, maka kita fokus sekarang menurunkan sudut. Turunan dari X plus 20 derajat kita fokus pada X saja, berarti 1. Semua dikalikan 1 itu tidak berpengaruh, jadi hasilnya ini. Nah, setelah itu baru kita masukkan 10 derajat menggantikan X. Demikian. Sehingga sekan 30 derajat kali tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat sudah tahu ya, sepertiga akar 3. Tapi kalau sekan, kalau tidak ada dalam tabel biasa bagaimana? Sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Ya, sudutnya tetap ya. Kebalikan dari kosinus. Kapanpun mendapatkan sekan berarti kebalikan kosinus. Kapanpun mendapatkan kosekan itu kebalikan dari sinus. Sehingga kita bisa menggunakan nilai dari kosinus, maksudnya begitu. Kosinus 30 derajat itu kan sepertiga akar 3 ya. Nah, karena sekan itu kebalikan dari kosinus 30 derajat, kita lihat dari setengah akar 3 ini. Setengah akar 3 kan bisa aja dinyatakan sebagai akar 3 per 2. Akar 3 di atas dibagi 2. Kalau dibalik bagaimana? Ya dibalik jadi 2-nya di atas, akar 3-nya di bawah. Hanya begitu saja. Ini adalah sekan 30 derajat. Tinggal masukkan di sini 2 per akar 3. Tangan 30 derajat. Ya, tangan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Atau akar 3 per 3. Ini saling menghilangkan. Maka hasilnya adalah 2 per 3.
Soal nomor 3. Nah, di sini 3 kotan. Ada huruf C berarti pasti negatif. Ini kelompok kedua. Kelompok kedua itu kembar. 3 kotan X min V per 2. Karena C-nya negatif, karena ini diawali dengan C, maka pasti negatif. Turunan dari 3 kotan adalah negatif 3 kosek kuadrat. Nah, ini kembar. Kosek kuadrat. Sudutnya tulis. Setelah fungsi, langsung kita fokus ke turunan dari sudut. Turunan dari X adalah 1. Sehingga tidak berpengaruh apa-apa. Tinggal kita masukkan X-nya ganti dengan V. Hanya seperti itu saja. Ini sederhanakan. V itu 1. 1 V dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah adalah setengah kan. 1 dikurangi setengah ya setengah lah. Demikian. V per 2 itu padanannya dengan 90 derajat. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Ya. Sehingga min 3 per sinus kuadrat V per 2. Ini jangan bingung. Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Jadi sinusnya di bawah. Nah, sinus V per 2 kita lihat di sini adalah 1. 1 kalau dibalikan tetap 1. Ini ya. Jadi 1 kuadrat. Min 3 dibagi 1 adalah min 3. Ini hasilnya. Nomor 4. Sin X cos X. Nah, ini ada perkalian ya. Kalau perkalian berarti ada U, ada V. U-nya sinus, kalau kita turunkan adalah cosinus X. V-nya cos X diturunkan menjadi negatif sin X. Sehingga turunan perkalian adalah U aksen V ditambah U V aksen. Bergantian diturunkan. Yang pertama dulu diturunkan jadi cos X. Kemudian yang V disalin ulang. Tidak ada perubahan. Yang kedua, karena sudah diturunkan, berarti sekarang bagian itu disalin ulang. Yang kedua kita turunkan. Sederhanakan menjadi cos kuadrat X, ini negatif sin kuadrat X. Demikian. Sekarang tinggal dimasukkan saja X-nya 30. Ya. 30 derajat. Nah, 30 derajat itu kan sepertiga akar 3 ya. Karena cosnya dikuadratkan, maka nilai itu dikuadratkan. Sinus 30 derajat itu setengah, maka dikuadratkan. Ya. Ini dikuadratkan semuanya, berarti 1 dikuadratkan itu 1, 2 dikuadratkan itu 4, akar 3 dikuadratkan itu 3. Jadi 3 per 4. Dikurangi, 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 2. Ingat kuadrat ini milik semua yang ada dalam tanda kurung. Ini sudah sama penyebutnya, tinggal dioperasikan saja jadi 2 per 4 atau setengah. Demikian. Cos 30 derajat di sini. Nah, yang ini. Soal 5 sekarang. Mirip dengan yang tadi. Ya, ada perkalian. Berarti U-nya cos 3X. V-nya sin 5X. Turunkan menjadi, karena C berarti ada min kan. Ya, min sin 3X. Lalu turunkan sudutnya. 3X turunnya adalah 3. Yang ini, karena tidak ada huruf C, berarti positif saja. Sin pasangannya dengan cos 5X. Turunkan sekarang sudutnya jadi 5. U aksen P ditambah U V aksen, gantian. Turunannya dulu kita salin. Kemudian yang V salin ulang, tidak ada perubahan. Ditambah U-nya sekarang cos 3X, V aksennya 5 cos 5X. Sederhanakan yang bisa sederhanakan. 5-nya bisa ditarik ke depan. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan saja substitusi sudutnya. Demikian. Tinggal dikalikan sudutnya jadi 90 derajat. Ini 150 derajat. Ini 90 derajat. Ini 150 derajat. Ya. Sinus 90 derajat. Bisa dilihat di sini. Ya. 90 derajat adalah 1. Tinggal di masukkan aja. Sinus 150 derajat itu setengah. Ya, positif dia di kuadran 2. Kemudian 5. Kosinus 90 itu 0. Kemudian kosinus 150 itu negatif setengah akar 3. Ya, jadi ini 0, setengah akar 3, 2, setengah akar 3, 1. Lalu balik lagi, setengah akar 3, setengah akar 2 gitu. Ini kan udah 1, setengah akar 3 kan. Cuma ditulis ke sini begitu. Jadi ini berperiode ya.
1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Kemudian min setengah akar 2, angkanya seolah-olah bercermin. Di sini cermin, sehingga angka di sini sama dengan angka di sini, angka di sini sama dengan angka di sini, dan seterusnya. Hanya saja ingat, di kuadran 2 hanya sinus yang positif, kosinus dan tangen negatif. Sehingga negatif setengah akar 3. Kita operasikan biasa, ini berarti min 3/2, yang ini 0. Ya, ini 0, 5 kali 0 kan 0, ini kali 0 ya 0. Berarti min 3/2 jawabannya. Nomor 6, cos kuadrat. Nah, ini. Sekarang kuadrat ya. Kalau kuadrat berarti pangkat dulu. Ya, pangkat dulu. Berarti 2 cos V/2 tambah 2X. Sudah pangkat, baru sudut. Huruf C berarti ada negatif. Negatif sin. Ini. Kemudian setelah itu sudut. Ya, 2. Jadi ada 3 tahap. Pangkat, fungsi, sudut. Yuk, 2 dengan min bisa digabung ya, jadi min 2. Dengan angka 2 juga bisa digabung jadi min 4. Yang lainnya tidak berubah. Tinggal disubstitusi saja V-nya, V/8 menggantikan X di sini. Ya, sehingga 2 dengan 8 bisa sederhanakan jadi 1/4. Demikian. Sederhanakan yang ini juga bisa ya, menjadi begini. Jadi 3V/4, 3V/4. Tinggal disubstitusi saja. Kosinus 3V/4 itu berapa? Begitu. Ya. Nah, 3V/4 adalah padanannya dengan 135. Tinggal disubstitusi saja. Kosinus negatif setengah akar 2. Kemudian sinus nilainya adalah setengah akar 2. Sehingga min 4 dikali min berarti positif ya. Positif. Dan ini jadi 2, positif 2. Dikalikan setengah jadi positif 1. Akar 2 dengan akar 2 kalau dikalikan akarnya hilang. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 2. Soal nomor 7. Kita diminta menurunkan sin X per cos X ya, pada saat X sama dengan 45 derajat. Pembagian seperti biasa, U dan V. Ini turunannya adalah kosinus X, ini turunnya adalah min sin X. Rumusnya demikian, ada V kuadrat dan min, itu bedanya dengan perkalian. Turunan cos X, lalu yang V-nya tetap, min, U-nya sin X, turunannya min sin X. Min dengan min jadi plus ya nantinya, ini V kuadrat demikian. Sehingga ini. Nah, ini cos kuadrat X ditambah sinus kuadrat X, kapanpun, berapapun sudutnya, yang ini hasilnya selalu 1. Selalu 1. Lain kali bisa aja langsung mengganti ini dengan angka 1. Seperti rumus Pitagoras ya, mirip. Ketika cos dikuadratkan ditambah sin dikuadratkan, berapapun sudutnya selalu 1. Atau sinus dikuadratkan ditambah kosinus dikuadratkan selalu 1. Pokoknya kalau sin dan cos berpasangan ditambahkan, kuadrat-kuadrat hasilnya selalu 1. Itu. Jadi di sini sudah bisa ditulis 1 per cos kuadrat X sebetulnya. Seperti itu. Ya, cuman untuk menunjukkan saya tuliskan tidak demikian. Ya, kita substitusi X-nya ganti dengan 45. Ya. 45 itu adalah setengah akar 2. Ini pun sama sinus juga. Dikuadratkan setengah jadi 1/4, akar 2 dikuadratkan adalah 2. Jadi demikian. 2/4 tambah 2/4 kan 1 ya. 2 tambah 2, 4. Dibagi 4 adalah 1. Ini jadi perkalian asalkan dibalik. 4 dibagi 2, 2. Jadi jawaban akhirnya adalah 2. Baik, di sini ada latihan 7 soal yang bisa kalian coba. Ingat, matematik tidak cukup paham, harus sering mengerjakan soal supaya mahir. Silakan di pause dulu, disalin, dilatih. Selamat belajar.